Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sofyan Hadi. Pada siang hari ini ingin menyampaikan situasi seminar Sindo Goes to Pesantren dengan mengangkat tema optimalisasi media digital sebagai sarana dakwah. Mari kita lihat daftar yang hadir. Sudah berapa daftar yang hadir, Kak? Udah hampir 80. Aduh. Dan Wah, cukup banyak yang hadir ya. Yuk ikuti ke dalam yuk. Acara ini diawali dengan pembukaan yang dilakukan oleh Kak Watroh Mursyidi MPD selaku host dan sambutan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Ais Muhajirin MH selaku pimpinan Pondok Pesantren An-Nida Al-Islami Bekasi sekaligus Ketua STIT Al-Marhalah Al-Ulia Bekasi. Beliau memberikan poin penting kepada mahasiswa dan juga kepada pelajar aliyah dan juga sanawiyah. Dengan adanya acara Sindo Goes to Pesantren ini, diharapkan peserta didik dapat menggali, mengeksplorasi berbagai macam hal yang belum kita ketahui dan pasti mendapatkan jawaban yang sangat aktual, up to date, dan terkini yang dapat dimanfaatkan di dalam berdakwah di kehidupan kita sehari-hari sebagai santri. Acara dilanjutkan dengan pembicara Bapak Jan Teguh Triwibowo sebagai pemimpin redaksi sindonews.com. Beliau mengatakan ini sebuah kolaborasi dari Sindonews dengan pesantren. Mengapa ini penting? Karena pesantren ini adalah salah satu pilar dari kehidupan bangsa kita. Maju tidaknya negara kita, kami berpandangan bahwa salah satu pilarnya adalah peranan pesantren. Karena di pesantren ini adalah tempat melahirkan generasi bangsa yang unggul, berakhlak, serta berpendidikan luas. Dilanjut ke pemaparan materi dari pembicara pertama, yaitu Bapak Triaji Surya Permadi yang merupakan produk dan UI atau UX Department Head. Beliau memaparkan bahwa konten bersifat Islami atau dakwah sudah digunakan di media platform, baik itu di televisi, media online, hingga media sosial. Pembicara yang kedua yaitu Bapak Suratman Setio Wiyana sebagai Head of Photography MPI. Dalam hal ini, beliau menjelaskan terkait pemilahan konten yang dapat dipublikasi ataupun tidak. Setiap kemajuan teknologi yang ada di dunia ini selalu bisa digunakan untuk hal positif dan negatif. Tergantung berada di tangan siapa teknologi itu. Misalnya saja, ketika ada kecelakaan motor yang sangat parah di depan kita dan ingin memvideokannya untuk diberikan ke teman dan sanak saudara sebagai informasi. Akan tetapi, kita harus tahu keadaan dalam men-share apakah sudah sepantasnya yang kita bagikan dan yang menontonnya sudah cukup umur agar tidak terjadi mudorot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon maaf mengganggu waktunya. wabarakatuh. Dengan siapa ini? Saya Muhammad Irfan Maulana dari Prodi PAI, mahasiswa STT Al-Marhalah Al-Ulia, semester 6 reguler. Oh iya. Pertanyaannya nih Kak buat Kakak. Yang pertama, alasan apa sih Kak yang membuat Kakak mengikuti seminar Sindonews Go to Pesantren? Yang pertama alasannya yang udah pasti ya agar kita menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan, agar kita lebih tahu lagi tentang dunia media atau dunia teknologi gitu, buat
menyalurkan berita-berita. Nah, kalau boleh tahu dari pemaparan yang tadi sudah disampaikan, ilmu apa sih atau pengetahuan apa yang kakak sudah dapat sejauh ini gitu kak? Nah, kalau yang tadi saya dapat itu yang pertama yang saya tangkap bahwa suatu video atau foto itu enggak selalu harus disebarluaskan. Enggak semua foto atau video itu perlu disebarluaskan. Harus kita memfilter dengan sebaik-baiknya, dengan secerdas-cerdasnya gitu. Misalnya foto-foto atau video yang tidak senonoh, yang tidak perlu disebarluaskan, yang ketika disebarluaskan itu memberikan banyak mudarat daripada manfaatnya, maka video atau foto tersebut nggak usah disebarluaskan gitu. Jadi harus memiliki kode etik ya kak ya? Iya, betul. Nah untuk pertanyaan terakhir kak, seberapa penting sih program Sindo Goes to Pesantren tadi? Pendapat kakak itu bagaimana untuk program tadi? Barusan yang tadi cukup penting ya, karena adanya program tersebut kita menjadi tahu gitu apa saja nih yang harus kita lakukan, apa saja nih rem-rem yang atau rambu-rambu yang nggak boleh kita lakukan dalam menyebarluaskan atau menyampaikan suatu informasi gitu, terutama dalam bidang pesantren, yaitu dengan menyebarluaskan dakwah melalui media-media gitu. Ya terima kasih kak sudah mau melakukan sesi wawancara bersama kami. Ya. Sama-sama Bang Sufyan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh nggak kak saya bertanya-tanya gitu mengenai acara seminar tadi? Iya, Ya, namanya kalau boleh tahu siapa ya kak? Nama saya Anida Faizatiyah dari kelas 12 Keagamaan 1. Kalau saya Tiana Falia dari 12 Keagamaan 1. Oh iya. Senang gak sih sekolah di Aliyah sini? Senang. Nah untuk pertanyaannya, yaitu yang pertama kak, alasan apa yang membuat kakak mengikuti seminar Sindonis Go to Pesantren tadi gitu? Alasannya saya ingin menambah wawasan biar tahu segala macam tentang jurnalistik. Udah kak, selain itu ada nggak sih kak alasannya gitu? Iya, ada apa cuman itu aja yang baru didapat? Ya, itu aja. Yang kedua, setelah mendengar pemaparan yang sudah dijelaskan oleh narasumber, pengetahuan apa sih yang sejauh ini yang kakak dapat dari seminar tadi? Kayak lebih tahu gimana cara mendapatkan memposting foto-foto yang baik buat diposting sama foto-foto yang nggak baik buat diposting. Kita juga jadi tahu ada manfaat yang didapat dari foto, ada juga mudarat yang didapat dari foto. Terus yang pertanyaan terakhir nih kak, terus kesan apa saja yang didapat dalam mengikuti seminar pada tahun ini? Kesannya lumayan membahagiakan, menyenangkan, karena satu lagi ada yang bikin menegangkan karena katanya mau dapat door prize. Ya baik, terima kasih sudah mau berwawancara dengan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya dari lembaga Pers Marhala ingin bertanya-tanya mengenai acara yang tadi sudah selesai. Pertanyaan pertama yaitu Pak, sebagai media nasional swasta yang besar, sebetulnya tujuan dari kegiatan yang diadakan ini apakah bagian dari pendekatan kepada kalangan agama atau memang bagian dari program rutinan Sindonis sendiri gitu? Program Sindonis ke pesantren. Ya, Goes to Pesantren itu sebenarnya program rutin kita. Jadi kita udah jalanin program ini. Ini kalau nggak salah kita udah pesantren yang kesekian gitu ya. Jadi bukan yang pertama, tapi kita sudah melaksanakan program ini sudah hampir setahun. Jadi memang program yang sudah kita rencanakan. Saya nggak tahu kalau apa untuk pendekatan apa tadi? Pendekatan ini kan media dakwah ya, sebagai media dakwah. Nah itu memang pendekatan itu kepada kalangan agama, tertujunya gitu beritanya atau platformnya gitu, atau memang kegiatan rutin biasa aja udah? Ya ini kegiatan rutin. Jadi kita tujuan satu-satunya itu
lebih untuk karena kita melihat kalangan pesantren, santri-santri terutama ya kan, itu menjadi seperti yang tadi disampaikan oleh pemimpin redaksi, bahwa santri itu menjadi salah satu tiang dari negeri ini. Jadi kan santri yang baik, santri yang pintar, santri yang cerdas itu akan menentukan nasib bangsa negara ini. Nah, karena itu santri udah jadi salah satu tiang di negara kita ini, makanya kami dari sindonews.com itu ingin turut serta memberdayakan santri atau turut serta dalam menjadikan santri lebih baik lagi, salah satunya melalui program Sindonews Bus to Pesantren ini. Jadi kita berikan beberapa pelatihan, ada pelatihan jurnalistik, kalau yang sudah ya itu ada pelatihan jurnalistik, kemudian ada pelatihan bagaimana cara menulis berita, bagaimana cara membuat video yang baik, bagaimana cara membuat foto yang baik, bagaimana cara memaksimalkan digital, ya kan, platform digital itu harus kita apakan gitu kan biar lebih bermanfaat. Nah, cuman khusus untuk yang di pesantren ini kita menyampaikan dua materi pokok, yaitu fotografi, tentang foto, sama mengenai bagaimana mengoptimalkan media digital, jadi pembuatan website, portal dan sebagainya. Nah itu kan Islam sendiri ya Pak, pertanyaan kedua itu, Islam sendiri itu kan banyak jenisnya ya, maksudnya kayak aliran ataupun lain sebagainya gitu. Nah dari pihak Sindo sendiri dalam meliput berita itu bagaimana kalau misalnya ada yang tidak bersesuaian dengan aliran-aliran Islam tertentu gitu? Maksudnya gimana maksudnya? Ya kan kadang nggak semua pendapat sama gitu dalam hal agama gitu kan. Nah bagaimana menghadapi komentar-komentar yang berlainan perspektif gitu, pandangan? Kalau kita sih nggak tidak terlalu fokus ke itu ya. Mau kita tahu ada beberapa aliran dalam Islam gitu kan, tapi kita nggak mau fokus pada hal itu. Pokoknya kita hanya fokus pada bagaimana cara membuat santri-santri ini bisa lebih maju, terutama dalam hal jurnalistik. Itu aja sih. Kita bukannya nggak peduli, kita nggak fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan aliran Islam. Nah harapan Bapak sih dengan dibentuk program seperti ini itu apa Pak gitu? Ya kita berharap para santri ini kan sebagai generasi muda ya, jadi santri-santri semakin cerdas, semakin pintar, semakin peduli dalam banyak hal yang baik, terutama dalam dunia jurnalistik. Itu aja. Analitik, belum sitemapnya, belum masalah ngatur page indexnya kan. Sebenarnya kalau dari Sindo atau MNC Media itu secara tim divisi itu membaginya gimana? Kalau di kita, jadi untuk satu tim misalkan kan kita kan MNC portal ada 6 portal plus satu kayak semacam paper namanya. Nah kalau di kita itu di tim IT sendiri itu dibagi jadi 3. Ada infrastruktur, itu yang ngurusin jaringan apa segala macam. Terus ada bagian front end sama back end sendiri. Terus sama satu lagi untuk handle UI UX. UI UX itu user interface sama user experience, yang ngurusin tampilannya nanti mau seperti apa, antar mukanya ke user. Ya lebih ke tampilannya. Kan kalau misalkan kita ngomongin website, nah saya kebetulan yang bagian produk sama UX. Jadi yang ngurusin nanti tampilannya akan seperti apa, user nanti setelah misalkan contohnya setelah user membaca ini,
itu nantinya kita pengen ya si user itu nantinya mau mengeksplor apa lagi. Iya, benar. Iya kan? Benar. Jangan sampai nantinya berhenti di satu halaman terus dia keluar. Iya. Kalau di Google Analytics, kalau misalnya kita pernah pelajari Google Analytics, ada istilah namanya bounce rate. Iya, benar. Istilah bounce rate itu orang hanya mengakses satu halaman habis itu dia keluar. Iya. Harusnya sebuah situs yang sehat itu kalau misalkan dia mengakses lebih dari satu halaman. Iya, betul. Jadi misalkan dia mengakses satu, dia udah baca nih. Artikelnya kan ini memang panjang ya, bagus kalau menurutku. Artikel panjang didukung dengan foto-foto tambahan. Kalau misalkan ada video dari YouTube masukin juga. Kalau misalkan ada artikel yang sifatnya dia in-depth, terus ada analisanya, coba bikin infografisnya masukin di sini. Kalau dari blog harusnya memungkinkan untuk dimasukin di sini. Setelah itu, ini kan apa namanya? Ini kan ada rekomendasi artikel lain. Nah, behaviornya si user itu kadang kalau misalkan dia baca satu artikel, dia kadang menginginkan untuk mengeksplor konten yang lain. Iya, betul. Tapi konten yang lain itu ada dua kondisi. Konten yang sama atau related dengan yang lagi dia baca, atau konten yang lain yang nantinya nggak relate dengan ini, tapi mungkin bisa diambilkan dari konten yang terbaru atau yang lain. Iya. Tujuannya beda-beda. Kalau misalkan kalian ingin mendapatkan engagement-nya atau si user terikat dengan si situsnya, coba kasih rekomendasi artikel yang masih nyambung sama ini. Kalau di portal itu sangat memungkinkan karena satu topik Verdi Sambo itu bisa dikembangkan menjadi puluhan artikel. Trafficnya ngarah sama semua. Satu Iya, itu strateginya gitu. di website-nya juga ada settingan gitu atau Nah karena di kita itu pakai sistem yang ngedevelop sendiri, kita memang bikin sistem yang memungkinkan untuk ditambahkan related content atau artikel terkait tadi gitu. Nah kalau untuk yang di blog saya kurang tahu nih. Kalau di blog ada beberapa yang bisa kita pas waktu kita posting kan biasanya kan kita disuruh bikin keyword. Iya, Ya kan? itu yang saya maksud Atau tadi. tagging kan. Nah kuncinya di situ. Sebenarnya sama kok, mirip. Cuman kalau di portal, kalau yang kita develop sendiri kita bisa lebih fleksibel mau bikinnya seperti apa. Tapi kalau di blog ya kita ngikutin yang dimiliki sama si blognya kan. Jadi misalkan ini tentang wisuda, maksudnya menggelar wisuda ke Jepang. Terus nantinya misalkan ada informasi atau berita tentang wisudawan yang lulus dengan predikat yang kumlot siapa aja, bikin artikel baru, Masih bisa digali. masih bisa digali. Terus wawancara eksklusif dengan wisudawan yang ininya tadi dapat ya. Terus nanti wawancara dengan pengelola, misalkan kayak dari dekan atau yang lain. Ini kan wisuda offline lagi setelah pandemi kemarin, gimana respon keluarga dan sebagainya. Dari sisi jurnalistiknya pasti dapat. Dari segi eksplorasi user nanti juga jadinya lebih lanjut lagi. Itu hal yang sederhana yang sering kita terapin. Kalau dari Indo sendiri atau Indonesia sendiri, kan kalau kita kan masih pakai blog, karena mau ngelepas jadi butuh hosting dan lumayan. Sebenarnya ciri dari susunan atau template kan beda-beda ya, di departemen beda. Ya, beda Kan. Maksudnya yang mau saya tanya itu penentuan niche, maksudnya niche itu kan kalau kita kan gado-gado nih, makanya saya ada yang teman-teman baiknya kamu tahu info kampus, informasi. Ini kalau dari Sino sendiri pembagian tugas kerja itu alurnya gimana? Ya. Kalau misalkan nih kita mau bikin situs baru, misalkan contoh kemarin kita habis bikin portal olahraga sportsmart.id. Nah, sebelum kita bikin, kita tentuin dulu konsepnya ini nanti mau ngegali menyajikan konten berita olahraga yang seperti apa. Ya Piala Dunia kemarin gitu. Ya, kan kita petakan dulu. Jadi oh ya nanti pengennya kita ngobrol sama pemimpin redaksinya, sama kita mungkin bikin survei kecil-kecilan ke target yang nantinya akan jadi targetnya. Kalau kalian berarti targetnya ya teman-teman kelas, dosen, atau mungkin yang relasi di segala situ gitu. Kita wawancarai dulu kecil-kecilan, terus nantinya ya kita kali di situ. Oke, ternyata butuhnya nanti kalau misalnya olahraga kemarin butuhnya adalah dibagi per segmentasi. Ada bola, ada balap, ada
ada hobi, ada ragam, sama ada statistik pertandingan. Tema besar itu olahraga. Tema besar olahraga. Gitu. Tema besar olahraga. Karena ternyata di Indonesia ini olahraga yang pasti rame ya hanya bola sama badminton. Iya betul. Tapi kalau badminton itu dibikin satu segmentasi sendiri, kontennya khawatir nggak update-nya ketika ada Atau masa berkali-kali. ya. Oh, lama lagi tuh ya. Nah, kan jadinya kan lama lagi. Tapi kalau bola mulai dari Liga Italia, Liga 1 sampai Liga apa selalu ada. Akhirnya kita bikin segmen sendiri. Nah, sesuai itu udah pemetaan, udah target marketnya. Ini mau yang penggunanya nanti yang udah tua atau seperti apa atau semua ada. Nah kalau misalnya semuanya ada tetap harus kita titik beratkan. Misalkan yang supporter kita pengennya yang usianya aktif. Mentok targetnya kita itu sekitar usia 40-an. Kalau di atas ya sih monggo mau baca silakan. Jadi pro lagi tuh dia. Itu lagi subsidi-nya. Nah, itu dijedelin lagi sampai nantinya target marketnya sudah, segmentasi kontennya sudah, tampilan. Kalau targetnya kita lebih muda, tampilannya ini seperti apa? Ya berarti jangan yang kaku-kaku banget. Iya. Kita harus lebih Milenial lagi. milenial, desainnya lebih ngepop. Redaksionalnya lebih itu lagi gitu. Gaya bahasanya juga mungkin ada kalimat sapaan Iya. yang lebih menarik gitu, nggak yang sekedar Salam endingnya olahraga. salam olahraga Itu kan udah kaku banget gitu ya. Tapi lebih ada sapaan lain yang lebih menarik. Jadi nanti udah gaya bahasanya udah ditentukan apa segala macam, barulah nantinya kita bikin desain. Jadi kita bikin sesuai dengan guidance tadi, panduannya tadi, desainnya live. Nah pas live di-optimize sama ada tim SEO. Iya itu dia. Kontennya gimana, ini gimana segala macam sampai akhirnya setiap artikel yang kita tayangi itu mudah ditemukan Iya. di mesin pencarian. Iya. Ya. Nah, jadi detailnya yaitu ada ngurusin segmen, itu nanti hubungannya itu sama anak SEO, ngurusin nantinya mau di trackingnya seperti apa, nentuin description situsnya, title dan banyak hal. Kira-kira ada tips nggak nih mas dari kita yang memang sebenarnya kan tadi kita ngarepin memang ya tadi kan kita jadi tips banyak kan sedangkan kita kebanyakan mas. Nggak apa-apa. Gitu. Gak apa-apa. Sistem dasar aja lah gitu. Iya. Basic dasar alur kerja. Yang pasti sih kalau misalkan dari kan websitenya kalian nggak ada. Iya. Optimize website itu nanti riset sama teman-teman IT. Jadi teman-teman yang ngurusin ini kan berarti kan ada bidang yang ngurusin ini kan. Itu dia harus riset minimal gimana caranya mendistribusikan konten kerjasama dengan tim sosial medianya kalau ada, sama nantinya gimana supaya keyword artikelnya itu mudah dicari. Iya. Jadi kayak misalkan mainin kata-kata wisuda kampusnya, wisuda nama kampus, ya udah nanti di dalamnya juga harus termuat itu wisuda nama kampus supaya lebih gampang. Nah, harusnya sih kalau pakai blogspot atau WordPress terkait backend SEO itu aman sebenarnya. Itu kalau dari sisi IT, kalau dari sisi marketingnya udah kalian kan udah punya target marketnya, ya lihat isu aja apa yang lagi pengen diangkat. Ya misalkan tentang seputar kampus lah ya, banyak hal seputar kampus itu ya pasti kan fokusnya untuk yang memfasilitasi kebutuhan komunikasi internal di kampus gitu kan. Jadi jembatan. Misalkan ada dosen, misalkan ada sesuatu, atau mungkin nantinya ada sudut atau istilahnya pojok ruang yang sifatnya lebih cair, bercandaan mungkin apa, atau mungkin tulisan dosen mengenai mana sih apa namanya untuk metode didik yang baik atau apa, jadi kasih kolom. Kalau di kita di portal itu ada namanya opini itu isinya tulisan-tulisan dari orang Indo. Tapi di edit dulu sih. Itu kan tulisan-tulisan kasih. Jadi nanti ya kalian ya lagi sih siap tema besarnya di misalkan ditentuinnya mingguan. Tema besar minggunya apa? Setelah ditentukan tema besar minggu ini, ya udah nanti kan dibagi tugas tuh. Ada yang bagian melakukan peliputan, ada yang bagian gerilya wawancara ke teman-teman, ada yang wawancara ke narasumber yang sifatnya lagi dosen dan lain-lain, atau mungkin nantinya nanti pihak luar
di luar sini kalau misalkan kita mau bikin kegiatan kan temanya gimana mahasiswa bisa berperan aktif di kegiatan sosial apa misalnya. Nah berarti kan ada hubungannya sama pihak luar. Kalau pihak luar kita bikin ini kayak gimana sih, dan setelah dibagi udah nantinya dikumpulin untuk bikin bahannya. Tapi memang gaya menulis digital sama di media cetak itu berbeda. Itu yang saya pengen tahu cirinya gitu. Sebenarnya secara ciri kontennya sih mungkin mirip-mirip. Sebenarnya ranahnya lebih cocok ke mas. Tapi yang kalau saya dulu ya, sebenarnya kalau misalkan di media cetak, yaitu dia pasti kan di media cetak itu kan terbitnya sehari sekali. Sedangkan kalau di digital, setiap ada informasi harus segera dinaikkan. Kalau koran kan kita nambah dulu, ya besok pagi baru kita telat. Tapi gimana caranya dari cetak itu bisa kontennya nggak telat. Berarti secara Ulasannya harus beda. secara market juga digital dan cetak itu berbeda juga. Tapi bisa jadi ada irisan. Tapi yang pasti di cetak, meskipun terbitnya masih menulis, dia akan mengulas dari sudut pandang yang lain yang mungkin tidak dikaitkan sama si media digital. Soalnya kalau sama ya kira-kira ngapain saya beli cetak di digital. Jadi misalkan nih tentang sepak bola, AC Milan versus Juventus, menang AC Milan ya. Mungkin kalau misalnya di digital dia akan ya informasikan tentang AC Milan melawan Juventus 2-0 yang golin siapa informasi. Tapi kalau di media cetak dia akan menganalisa kenapa AC Milan bisa menang, kenapa golnya bisa ditepis. Di redaksionalnya ke situ dia. Cuman sebenarnya itu sah-sah aja untuk di implementasikan sama media digital juga. Boleh aja. Kalau misalkan kalian kayak misalkan tulisan kalian kan panjang ya. Tulisan kalian panjang. Nah, in-depth lah ya katakan. Kalau misalkan nantinya ada ulasan tentang pertandingan antar kampus misalkan tiga kelas gitu. Nah terus kalian pengen membahasnya agak lebih berbobot yang dari analisa, jadi seolah-olah ada komentator, ada pengamat olahraganya gitu kan seru tuh. Jadi orang bacanya kayak ketawa-ketawa aja, ini pertandingan inter kampus aja bahasannya luar biasa gitu. Nah ini kenapa golnya si ini ditepis, atau mungkin karena dia apa namanya tidak bisa memanfaatkan umpan lambung dari si mas nanti dikasih infografis tendangan pemburu tim A berapa, tim B berapa, jadi bagi setelah itu semua ada bikin kontennya, tapi syaratnya kalau digital jangan telat. Karena kalau misalnya di kayak di sini isunya Verdi Sambo pesan ya harus kita segera naik. Ada ceritanya nunggu nanti masih sore nanti aja. Gak tau lah. Ya pesaingnya kan banyak. Benar. Oh iya, besar pesaingnya. Makanya kan. Tapi kalau misalkan di kalian kan nggak targetnya kan tidak real time harus ada berita terus setiap menit setiap jam kan. Momen ya. Momen atau mungkin malah kita ini. Terus juga masih menarik dipublikasikan di tim sosmed. Apa istilah? Amplifikasi, menyebar, muatin si konten. Oke mas. Terima kasih nih mas ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kedatangan saya pada siang ini Pak Haji ingin berbincang atau wawancara santai mengenai acara seminar kemarin yang pada hari Rabu. Itu kan bertemakan optimalisasi media digital sebagai sarana dakwah. Kan banyak juga di masyarakat Pak Haji gitu yang mengartikan antara kalimat kata dakwah, taklim dan tabligh itu sama, katanya menyerukan kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Pertanyaannya Pak Haji, kata dakwah sendiri dalam sisi ilmu Islam itu seperti apa Pak Haji? Ya, dakwah itu kan bisa kita artikan mengajak ya, tentu mengajak ke arah yang baik, mengajak. Kalau taklim itu memberi informasi. Jadi kalau dakwah itu lebih kepada sikap aktif seseorang untuk mengajak ke arah kebaikan. Nah, oleh karena itu pengertian dakwah ini memang sebuah tugas, sebuah pekerjaan yang
harus dilakukan oleh semua umat Islam. Ya. Jadi kita memang diperintahkan untuk berdakwah. Ya. Termasuk berdakwah di dalam keluarga yang paling kecil. Kita mengajak suami, kalau dia perempuan, mengajak istri, mengajak anak. Untuk apa? Untuk ke arah kebaikan. Itu dakwah. Mengajak, jadi sikap aktif mengajak orang. Gitu. Kalau misalnya taklim sendiri sama dakwah itu beda tipis kali kayak aja. Ya sebetulnya kalau dibilang sama bisa. Artinya kan dakwah itu ada yang dakwah bil lisan, ada yang dakwah bil hal. Jadi mengajar apakah termasuk dakwah? Ya dakwah. Dakwahnya pada poin mana? Pada poin dia memberitahu hal-hal yang baik dan memperingatkan hal-hal yang tidak baik agar dihindari, agar ditinggalkan, sehingga katakanlah tolibnya ataupun pelajarnya ataupun muridnya itu mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Gitu. Nah kalau dakwah sendiri kadang ada seseorang yang di luar kapasitasnya Pak Haji gitu. Misalnya kayak dia tidak punya ilmu, tapi dia seolah-olah kayak punya ilmu gitu Pak Haji. Dakwah, ternyata dakwah yang dia gunakan tidak berdasarkan ilmu gitu Pak Haji. Ya dakwah mengajak orang itu tentunya harus ada dasar. Kita mengajak keluarga juga harus punya dasar, apalagi mengajak masyarakat secara luas. Jadi banyak sekali orang yang belum memiliki kompetensi, memiliki ilmu, tetapi sudah berani mengajak orang. Pertanyaannya apakah itu salah? Tidak salah sebetulnya. Karena kita memang diperintahkan untuk mengajak siapapun ke arah kebaikan. Cuma kebaikan itu kan harus ada dasarnya, harus ada ilmunya. Jadi kita mengajak orang untuk berbuat baik akan lebih selamat kalau kita tahu dasar hukumnya, kita mengetahui dalilnya gitu. Nah kalau menurut sudut pandang Pak Haji sendiri, bagaimana sih kualitas SDM mahasiswa kita Pak Haji ini marhalah ini? Kalau kualitas SDM mahasiswa di marhalah secara umum ya, secara umum sebetulnya ada pada posisi yang bagus ya. Bagus dalam arti ketika mereka memutuskan untuk masuk ke STIT Al-Marhalah, tentunya mereka sudah terbayang bahwa marhalah itu kan perkuliahan yang tidak hanya ilmu-ilmu yang bersumber buku-buku tulisan Latin, tapi juga belajar dari sumber-sumber turos ataupun kitab-kitab. Sehingga ketika seorang mahasiswa memutuskan untuk masuk ke marhalah, maka sesungguhnya mereka itu sudah pada posisi yang tahu dan posisi yang siap. Jadi ya insya Allah mereka SDM-nya sebetulnya bagus. Nah, tinggal apakah dengan SDM yang mereka miliki itu bisa di-upgrade, bisa ditingkatkan menjadi SDM yang lebih bagus lagi di masa mendatangnya. Gitu. Mohon maaf Pak Haji, untuk pertanyaan ketiga ini mungkin agak lebih sensitif gitu. Kalau kemarin kan acara itu ada tuh di benak mahasiswa ataupun mahasiswi, kan ada pertanyaan gitu Pak Haji. Kenapa sih yang mediator atau bukan mediator, bahasanya itu host ya? Hostnya itu bukan dari kalangan mahasiswa dan mahasiswi itu sendiri. Itu untuk menanggapi hal itu bagaimana sih tanggapan Pak Haji? Iya. Sebetulnya untuk pemilihan hostnya ataupun moderatornya itu sangat teknis ya, sangat teknis dalam arti ketika terjadi pembicaraan dengan pihak MNC News sana, saya delegasikan dari pihak kampus itu adalah Ketua Prodi PAI, Pak Zamah Syari. Nah,
di dalam komunikasi antara Pak Jamasari dengan pihak MNC, maka dipilihlah moderator yang berasal dari dosen, Ya, bukan dosen. berasal dari mahasiswa. Adapun pertimbangan konkretnya ya mungkin bisa ditanyakan langsung ke Pak Jamasari pada saat rapat itu seperti apa alur pembicaraannya, karena saya nggak ikut di rapat. Gitu. Berarti yang lebih dominan informasi Pak Jamasari. Iya, untuk teknis acara kemarin saya hanya kebijakan umumnya saja. Oke, selenggarakan itu aja. Nah, untuk pertanyaan penutup Pak Haji, karena melihat juga waktu udah semakin siang ya, takutnya mengganggu waktu istirahat Pak Haji. Yang pertanyaan terakhir, apa sih Pak Haji harapan dari acara seminar tersebut untuk mahasiswa dan mahasiswi terkhusus gitu? Ya, harapan saya sebetulnya sangat banyak ya, sangat besar sekali. Yang pertama, kita kedatangan narasumber yang punya kompetensi di bidang jurnalistik. Dari sebuah stasiun berita, sebuah stasiun televisi yang terbesar lah di Indonesia. Jadi ini adalah peluang kita ketika narasumber itu hadir. Nah, dengan hadirnya narasumber yang berkualitas tadi, saya berharap agar para mahasiswa ini, ya, mahasiswa-mahasiswi, bahkan juga siswa-siswi itu semakin terpacu di dalam kegiatan jurnalistik. Karena jurnalistik itu sebetulnya langkah awal di dalam kita belajar menulis. Ya. Banyak tokoh-tokoh sukses di Indonesia ini yang berangkat dari wartawan kampus. Seperti Profesor Azumari Azra, seperti Profesor Komarudin Hidayat, dan banyak lagi orang-orang besar yang berangkat dari wartawan kampus, dari kegiatan jurnalistik kampus. Nah, maka dari itu saya berharap para mahasiswa-mahasiswi Al-Marhala ini ya ada yang berkecimpung di dalam dunia jurnalistik, karena sesungguhnya ini melatih sensitivitas, melatih daya kritis dan lain sebagainya, banyak manfaat insya Allah. Nah Pak Haji, ada juga nih untuk jadi penutup terakhir banget gitu, harapan tim jurnalistik sendiri itu mungkin pada saat acara Perpesa nanti yang semester ganjil ada pelantikan untuk tim jurnalistik, karena kan belum dilantik tuh Pak Haji. Kalau untuk pelantikan jurnalistik UKM ya, unit kegiatan mahasiswa jurnalistik, sebetulnya bisa di-create, bisa dilaksanakan tanpa harus menunggu Propesa, karena Propesa kan masih lama, masih bulan September. Tinggal dikoordinasikan dengan BEM, dengan Kamala, ditentukan harinya hari apa, ya itu bisa dilantik tanpa harus nunggu. Berarti tanpa harus menunggu momen ya Pak Haji? Nggak harus nunggu momen, kalau nunggu momen nanti nggak dilantik-lantik dong. Minggu depan misalnya hari apa, hari Sabtu atau hari apa, dikumpulin mahasiswa, ya biar banyak, biar mereka juga menyaksikan, udah nanti SK-nya kan udah saya bikin kemarin, tinggal dibacakan aja tuh. Tinggal dibacakan, dipanggil, udah dilantik, udah selesai. Jadi nggak perlu nunggu Propesa terlalu lama. Ketika Propesa itu sebetulnya pengenalan saja, kita sudah punya UKM jurnalistik, hasilnya ini, kita udah punya apa istilahnya berita online. Nah, itu tinggal menginformasikan, mensosialisasikan saja kegiatan-kegiatan UKM jurnalistik. Baik Pak Haji, mungkin cukup untuk wawancaranya. Demikian, terima kasih sudah mau melakukan sesi wawancara bersama kami. Saya akhiri Pak Haji, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kedatangan saya pada siang hari ini menjelang sore ingin berbincang atau wawancara santai mengenai acara seminar kemarin yang diadakan oleh Sindo Gustu Pesantren. Nah, acara kemarin itu Kak, kalau saya lihat itu cukup menarik. Kenapa saya katakan menarik?
karena di situ kita bisa mengamati bagaimana cara memfilter gitu untuk jadikan sebuah tulisan misal di Instagram ataupun media sosial lainnya, foto, video, tulisan itu mesti harus hati-hati dan menjaga kode etik. Dan juga kebetulan kemarin saya ingin melakukan sesi wawancara dengan kakak, namun mungkin kakak lupa. Akhirnya alhamdulillah pada kesempatan siang ini bisa melakukan sesi wawancara bersama kakak selaku sebagai host pada acara seminar kemarin. Di sini ada beberapa pertanyaan kak. Yang pertama itu, persiapan apa aja sih kak yang kakak siapkan dalam menjadi host pada acara seminar kemarin kak? Ya. Terima kasih Bang Sofian pertanyaannya. Terima kasih juga udah sempetin waktunya untuk wawancara saya sebagai host kemarin di acara Sindo News ya, Ghost to Pesantren. Alhamdulillah bisa dipercaya menjadi host di acara itu gitu ya. Kalau ditanya persiapannya apa, tentunya sebelum ada acara itu pun kita udah ada rapat sama tim sindonews.com. Kemudian dari sana sudah disediakan tuh Bang rundownnya. Begitu juga dengan kalimat-kalimat yang harus disampaikan ketika menjadi MC itu sudah disiapkan semuanya, karena mungkin ada aturan tertentu. Jadi kalau persiapan saya adalah tentunya secara pribadi hanya latihan aja, latihan membaca rundown yang sudah diberikan. Kemudian ketika hari H ternyata ada tambahan lagi tentang apa ya istilahnya, deskripsi tentang apa sih Sindo News Ghost to Pesantren itu. Nah itu hari H baru saya dapatkan 1 jam sebelum acara, ternyata ada yang perlu dibacakannya. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Jadi kalau persiapan pribadi mungkin secara mental, kemudian latihan intonasi, kemudian menyiapkan mukodimah yang cocok seperti itu ya, karena kan kita pesantren, jadi biar beda nih, beda sama acara-acara umum pada umumnya. Apa nih Om? Berarti ada mukodimah yang berbeda tentu dengan yang spesial dari pesantren itu biasanya. Itu aja sih Bang persiapan pribadi saya. Kalau menjadi host sendiri bagi kakak itu menyenangkan atau tidak sih kak? Soalnya kan acara besar nih. Iya betul. Iya jadi jujur li sebenarnya ini pertama kali saya jadi host langsung di acara besar, karena biasa acara host tuh paling acara rapat dosen atau mungkin ada visitasi dari kampus lain atau mungkin acara di Ponpes gitu ya bersama anak-anak santri yang tamunya tuh ya guru-guru, dosen-dosen seperti biasa. Tapi ini kan benar-benar di depan orang jurnalistik yang ngerti caranya nge-host itu gimana, kemudian harusnya tepat waktu dan lain sebagainya dengan briefing yang sangat singkat gitu. Dalam waktu 1 jam saya harus udah ngerti maunya dia. Kemudian seperti itu, apalagi ya, seneng banget ternyata, alhamdulillah sekali. Gimana perasaannya, rasanya senang, merasa oh terhormat sekali bisa dipilih menjadi host gitu ya. Kemudian banyak sekali pengalaman yang didapat, terutama menjadi host di acara-acara profesional seperti itu nantinya gitu ya, karena bukan cuma seminar biasa tapi seperti talk show juga, setengah talk show, setengah seminar, tapi acara yang resmi juga pada awalnya, jadi mix, semi formal lah bisa dibilang seperti itu. Kan mengingat menjadi host itu bukan sesuatu hal yang mudah ya kak. Bagi sebagian orang, mungkin bagi sebagian orang lain itu sesuatu hal yang mudah. Apa sih kak yang menjadi tantangan tersulit bagi kakak tersendiri gitu menjadi host pada acara seminar kemarin itu? Ini ya, kayak tantangannya buat saya mungkin mengikuti rundown harus sesuai tepat waktu. Jadi benar-benar orang Sindo News-nya memberikan rundown-nya, kemudian harus sesuai 5 menit ya 5 menit gitu ya. Dapat 10 menit ya 10 menit, sampai mereka harus sudah siap 3 menit, 2 menit. Itu benar-benar oh gini ya kalau di dunia TV atau di jurnalistik itu seperti itu. Jadi itu pintar-pintar hostnya untuk mengatur waktu dan memberikan kode ke moderator atau mungkin ke mana ke pemateri bahwa oh waktunya sekian. Jadi benar-benar harus sesuai jadwal yang disiapkan oleh tim pada saat itu, hari itu. Kemudian tantangan yang lain mungkin karena acaranya talk show kemarin, jadi harus membangkitkan semangat audiens. Nah, dan juga siang hari kan Bang, jadi agak-agak ngantuk gitu ya, gitu. Nah ini gimana caranya biar audiensnya tetap serius dengerin tapi juga nggak bosen kayak gitu. Itu ya mungkin yang harus banyak saya pelajari, karena mungkin harus
banyak lebih ahli ke host yang udah sering atau MC yang udah sering, yang jam terbangnya udah lebih bagus gitu sih. Gitu aja mungkin Bang. Ya. Untuk pertanyaan terakhir Kak, saran apa sih yang cocok gitu, yang tepat bagi mahasiswa ataupun mahasiswi yang ingin menjadi host pada acara seminar-seminar berikutnya? Hal apa yang menjadi saran untuk Kakak bagi mereka? Ya. Yang pertama pasti persiapan ya. Itu udah paling penting banget. Kalau misalnya alhamdulillah kemarin saya disiapin rundown sama Sindo News-nya, kemudian sudah diberikan tulisan teks langsung tinggal baca aja. Jadi baru saya nyiapin cuma mukodimah sama siapa-siapa aja yang harus disebutkan tamu undangan. Yang pertama pasti persiapannya itu harus tahu acara yang kamu pandu itu apa. Yang kedua adalah pengetahuan umum seperti itu. Jadi ketika jadi host atau moderator itu nggak cuma bacain yang ada di teks kamu aja, tapi kamu juga harus punya ilmu pengetahuan tentang apa talk show hari itu. Karena jurnalistik berarti kan setiap habis pemateri menyampaikan kita bisa menyimpulkan, berarti kita juga harus memperhatikan apa yang tadi disampaikan oleh pembicara atau pemateri supaya terlihat bahwa kita tuh menguasai peran kita sebagai host di situ. Nah yang kedua selain persiapan itu adalah banyak-banyak latihan di depan kaca mungkin atau di depan teman gitu ya, biar lebih ada yang komen gitu Bang, oh ini kurang itu gitu sama teman tuh. Yang ketiga banyak-banyak lihat sih tips-tips di YouTube, banyak kok, saya juga belajarnya nggak langsung sama guru atau gimana, banyak tipsnya di YouTube, jadi udah aksesnya banyak sekali, tinggal pilih kira-kira acara yang saya pandu nih cocoknya pakai yang mana. Saya juga belajarnya juga banyak dari YouTube. Itu sih Bang, 3 itu kalau yang saya tahu. Ya, jadi bisa dibilang kesimpulannya itu dalam menjadi host itu adalah persiapan yang diperbanyak. Yang kedua, acara apa yang mau kita pandu. Betul. Dan yang ketiga itu banyak latihan di depan kaca ya Kak ya? Iya, jadi kalau misalnya nggak ada teman yang menyaksikan gitu bisa dilihat di depan kaca sambil juga kita lihat intonasi kita. Kan karena harus talkative gitu, jadi harus ada ekspresi juga yang kaku banget juga, karena kan acaranya sesuai ya. Kalau acara kan resmi mungkin nggak ada bercandanya. Kalau misalnya lagi talk show kan ada yel atau ada apa, ada say hello sama audiens kayak gitu. Harus tahu acara apa yang akan dipandu, kemudian tahu tentang hal itu. Kayak misal kemarin tentang jurnalistik ya kakak juga baca-baca terhadap jurnalistik sampai kakak cari UI UX itu apa gitu kan. Departemen tentang fotografi itu apa, kakak cari si orang asal sumbernya itu dia apa tugasnya. Itu sampai ke situ sebelum kita menjadi host gitu Bang. Itu sih yang kakak lakuin gitu. Terima kasih kepada Kak Watro selaku host pada acara seminar kemarin. Mohon maaf apabila mengganggu waktunya. Terima kasih juga Bang udah sempetin waktu untuk wawancara saya juga, terima kasih. Ya, mungkin itu saja yang kami diskusikan pada kesempatan wawancara ini. Mudah-mudahan yang para audien atau para penyimak bisa mengambil manfaat dari ini semua.